Liburan akhir tahun ke pantai. Halo, assalamualaikum guys. Awalnya kami ragu-ragu pergi jauh hanya untuk 1 hari. Apa tidak terlalu memaksakan ya? Tapi justru dari keraguan itulah cerita ini jadi begitu berkesan. Liburan akhir tahun selalu punya 2 sisi, keinginan untuk pergi dan rasa khawatir akan perjalanan. Pagi itu, sebelum matahari benar-benar naik, kami sudah bersiap. Aku, suamiku, 3 anak kami, dan mamaku. Hanya satu tujuan, Pantai Zakat Bengkulu. Seperti ritual wajib setiap kali melintasi Jalan Curug Bengkulu, kami mampir ke Pondok Jagung di daerah Pelalo ini ya guys. Tempat sederhana itu selalu berhasil membuat perjalanan kami terasa lebih manusiawi. Kami istirahat, makan, dan menikmati pemandangan hijau yang menyejukkan mata. Anak-anak kembali berisik, mamaku tersenyum melihat kami, dan aku merasa perjalanan ini sudah layak bahkan sebelum sampai tujuan. 1 hari saja, berangkat pagi, pulang malam. Perjalanan dengan perasaan campur aduk. Takut macet, takut capek, takut anak-anak rewel, takut mabuk di perjalanan. Tapi ternyata Allah memberi kami kelancaran. Jalanan cukup lengang, kendaraan mengalir tenang, kekhawatiranku perlahan mencair. Digantikan rasa syukur yang terus terucap di dalam hati. Suamiku menyetir sampai di Curug. Setelah itu aku mengambil alih kemudi. Wajahnya terlihat lelah, matanya mulai berat. Aku menyetir dari Curug menuju ke Pahang. Mencoba setenang mungkin, jalan berkelok, udara sejuk, dan pikiran melayang-layang tentang betapa jarangnya kami bisa pergi bersama seperti ini. Di Liku 9 kami memutuskan untuk istirahat sebentar ya guys, karena anak-anak ada yang mabok dan rasanya jalan di gunung yang banyak kelokan itu tebing tajam dan pengen aja berhenti di rest area. Karena seingatku ini juga baru pertama kali kami singgah di rest area ini. Kami duduk di sebuah pondok melihat pemandangan hijau, gunung-gunung yang terlihat begitu indah dari kejauhan. Setelah dirasa cukup, kami melanjutkan perjalanan kembali dan akhirnya setelah perjalanan yang terasa panjang tapi menyenangkan, pantai itu menyambut kami. Begitu sampai, anak-anak langsung berubah dari duduk manis di mobil menjadi 3 makhluk paling bahagia di dunia. Mereka berlari, berteriak, tertawa kegirangan, melihat laut terbentang luas. Pasir, ombak, angin laut, semuanya seperti menyambut kami. Mereka berlari ke arah laut, tertawa tanpa beban, seolah semua penat perjalanan langsung hilang. Aku berdiri sejenak mengamati mereka, lalu tersenyum. Capeknya perjalanan terbayar lunas. Salah satu anakku, Wawa, dengan mata berbinar mengusulkan naik banana boat. Aku langsung menggeleng. Bukan tak ingin membahagiakan, tapi rasa ngeri itu lebih besar. Cukup melihat mereka bermain di tepi pantai saja, hatiku sudah campur aduk di antara senang dan khawatir. Kami memilih duduk di tenda yang sudah disediakan di tepi pantai, memesan makanan dan minuman, menikmati suasana. Mamaku lebih memilih duduk tenang di sana, mengawasi kami dari kejauhan dengan tatapan khas seorang ibu yang tak banyak bicara tapi penuh perhatian. Sementara itu, aku tidak bisa diam. Bolak-balik dari tenda ke pantai, memastikan anak-anak aman, mengecek ombak, mengawasi mereka bertiga, lalu kembali lagi ke tenda. Begitu terus berulang kali. Tapi anehnya, ini semua tidak melelahkan. Pantai sore itu ramai, banyak keluarga lain, suara tawa, pemandangan, dan beberapa petugas yang berjaga. Suasana hidup tapi tenang, terasa aman. Perlahan, matahari mulai condong ke barat. Sunset muncul perlahan-lahan. Langit berubah warna, jingga keemasan, lalu temaram. Waktu terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Kami saling pandang dan tahu saatnya pulang. Dengan berat hati, kami membereskan barang-barang kami. Padahal sebenarnya kami belum sepenuhnya puas bermain di pantai. Anak-anak masih menoleh ke arah laut, seakan ingin kembali berlari mengejar ombak dan menggali pasir yang belum sempat mereka selesaikan. Meski harus membersihkan diri dan bersiap pulang, kami tahu bahwa hari itu belum benar-benar usai. Kenangan bermain di pantai masih hangat dan keinginan untuk kembali suatu hari nanti tumbuh di antara tawa kecil yang terus terdengar. Aku dan suamiku saling pandang sambil tersenyum, memahami rasa enggan itu. Air bilasan mengalir membawa pergi sisa garam dan pasir, tapi semangat anak-anak masih tertinggal di pantai. Di pemandian umum itu, sambil membilas tubuh, mereka terus bercerita tentang permainan yang ingin diulang, membangun istana pasir yang lebih
lebih besar, atau sekedar bermain air lebih lama. Sebelum benar-benar meninggalkan Bengkulu, kami mampir ke sebuah rumah makan. Karena perjalanan pulang masih panjang dan malam hari guys, kami takut untuk berhenti dalam perjalanan pulang. Dan kami tidak ingin lapar di jalanan. Makan malam sederhana tapi rasanya nikmat. Mungkin karena lelah, mungkin karena hati sedang penuh. Dalam perjalanan pulang malam itu, anak-anak tertidur satu persatu. Mobil sunyi, hanya suara mesin dan pikiran yang berkelana. Aku tersenyum sendiri. Liburan ini singkat, tidak mewah, tidak lama. Cukup untuk mengingatkan kami bahwa kebahagiaan tidak selalu soal jarak dan waktu. Kadang, suatu hari di tepi pantai bersama keluarga sudah lebih dari cukup. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye. Assalamualaikum.